Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian semua. Materi pembelajaran kita hari ini tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Misalnya, air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Itu semuanya merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Potensi sumber daya alam terbagi atas dua, yaitu satu, potensi sumber daya hutan, dan yang kedua, potensi sumber daya tambang. Yang pertama, potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi, Kehutanan, dan Tata Lingkungan atau PKTL dan KLHK, hasil pemantauan hutan Indonesia tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Luas hutan yang besar terdapat di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ada peta Indonesia. Daerah yang berwarna hijau adalah pulau yang masih memiliki hutan yang sangat luas di Indonesia. Di Pulau Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, hutan di Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia. Anak-anak perhatikan berikut ini adalah contoh spesies endemik di Indonesia. Yang dihasilkan hutan tropis Indonesia adalah kayu, buah-buahan, dan obat-obatan. Hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Sekarang kita perhatikan jenis kayu dan sebarannya, antara lain 1. Kayu keruing, meranti, agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. 2. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. 3. Rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 4. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. 5. Kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Kayu-kayu ini adalah kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Anak-anak bisa perhatikan contoh dari gambar kayu-kayu tersebut. Sekarang perhatikan fungsi hutan. Fungsi hutan yang pertama adalah menyimpan air hujan. Yang kedua, tempat hidup flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan tanah.
4. Menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkannya. Yang kedua, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Anak-anak bisa perhatikan peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Sekarang kita perhatikan barang tambang yang pertama adalah minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Anak-anak bisa perhatikan pada tabel ini daerah mana yang menjadi penghasil minyak bumi di Indonesia. Yang pertama pada tabel ini, 1. Sumatera. Daerah penghasilnya Peureula dan Lok Semawi. Itu terdapat di Nangro Aceh Darussalam. Sungai Pekning dan Dumai terdapat di Riau, Pelayu. Sungai Gerong dan Muara Enim terdapat di Sumatera Selatan. Yang kedua, Jawa. Daerah penghasil minyak bumi Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo dan Delta, Jawa Timur, serta Cepu dan Cilacap, Jawa Tengah. 3. Kalimantan. Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam terdapat di Kalimantan Timur, serta Rantau Tanjung dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Yang keempat, Maluku, Pulau Seram dan Tenggara Maluku. 5. Papua. Daerah penghasilnya Klamono, Sorong, dan Babo. Dan juga perhatikan pada lapisan mana minyak dan gas itu bisa ditemukan. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batu sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Energi yang dihasilkan digunakan untuk pembangkit listrik, keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri, batu bata atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, lembah Sungai Berau, dan Samarinda. Di Sumatera Barat, Ombilin dan Sawalunto. Sumatera Selatan, Bukit Asam dan Tanjung Enim. Yang ketiga, bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit dengan produksi terbesar 1.262.710 ton. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, yaitu Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat, Singkawang. Yang keempat, pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas pertambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan, Perbek, Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. 5. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Timika, Kalimantan Barat, Sambas,
Nangro Aceh Darussalam, Meolabo, Sulawesi Utara, Bolaang, Mengendoro, Minahasa, Riau, Logos, dan Bengkulu, Regang Lebong. Yang kedua sekarang, potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer bujur sangkar. Dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Selain bahan tambang, kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Potensi kemaritiman yang pertama yaitu 1. Perikanan. Di Indonesia bagian barat, rata-rata kedalaman laut 75 meter. Jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia Timur, dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cekalang dan tuna. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang membangun usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove atau disebut juga hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera. Beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Fungsi hutan mangrove ada 2, yaitu 1. Fungsi ekologis dan yang kedua fungsi ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut dan untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang kedua, fungsi ekonomis yaitu pemanfaatan kayu bakau sebagai bahan kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomi, misalnya udang dan jenis-jenis ikan yang berkembang biak di wilayah ini. 3. Terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, maka akan terbentuk karang. Sebagai negara kepulauan dan beriklim tropis, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer bujur sangkar atau setara yang ada di seluruh dunia. Manfaat terumbu karang secara ekologi adalah dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan, dapat mengarungi penyebab pemanasan global. Sebagai habitat dan sumber makanan berbagai jenis makhluk hidup di laut. Manfaat terumbu karang secara sosial, yaitu sebagai penunjang kegiatan pendidikan dan penelitian. Manfaat terumbu karang secara ekonomi, yaitu sumber perikanan yang tinggi, objek wisata, dan sumber obat-obatan. Demikian pelajaran kita hari ini. Terima kasih.